Tukat Bindu, sebuah taman wisata yang terletak di seputaran kota Denpasar. Kali ini GXP Bali berkesempatan untuk melakukan penelusuran di seputaran Tukat Bindu dan mencari kisah dan sejarah terbentuknya Tukat Bindu menjadi taman wisata. Saksikan selengkapnya hanya di GXP Bali. Om Swastiastu, nggih Rajang Wengi. Napi katra niki Sangat becik. astungkar. Puniki atuh kami dari GXP ingin tahu bagaimana tentang sejarah daripada keberadaan Tukat Bindu ini. Mungkin atuh bisa sedikit menjelaskan kapan kira-kira mungkin niki dibuat atau diproses lah, bagaimana sejarahnya. Namun sebelum ke kan kita atuh perkenalkan diri dulu. Oh iya. Titiang Gus Ade, yang dipanggil Gus Ade Riki. Selaku Napi. Titiang Ketua Yayasan Tukat Bindu. Untuk sejarah sih nih, yang tiang tahu sih dari penggelingsir dulu memang bermula dari pembuatan dam Riki. Yang di zaman Belanda nih Kak. Nah nih Kak, karena dulu di sini ada kayak pusaran air nih Kak. Jadi dia dinamai terus dam Bindu gitu. Ya tujuan pembuatan dam nih Kak untuk irigasi. Dan kalau untuk induknya nih Kak ya di sungai yang besar dari Ongan nih Kak. Ini ya. Terus dibuatlah irigasi di sini pengairan ke daerah Renon, Sanur, terus yang ke barat nih ke sampai di Pemogan nih ke darinya nih ke. Berarti nama Bindu itu karena Windu. Windu. Ada pusaran. Ada pusaran nih ke Windu namanya. Iya, Windu dia disebut nih. Kira-kira tahun berapa ke damnya nih? Nih ke tahun nampun tak enak nih ke tahun Belanda nih ke, zaman Belandanya nih ke, gitu. Yang nggak tahu jelas ininya. Gitu. Ya kalau dulu sih artinya sebelum kita masuk meriki sih Tukat Bindu nih ke terkenal lah nih ke pun resem dan serem. Jadi orang siang-siang meriki nggak berani nih ke. Kalau sudah siang pasti takut bahkan. Karena nih ke kemarin sebelum kita masuk ke sini nih ke jadi pembuangan sampah, pembuangan limbah. Jadi di sungai ini ke banyak sekali ada pipa-pipa, pembuangan kamar mandi, toilet, dapur dan lain sebagainya. Di kesini dialirkan. Dibuang ke sungai semua. Ya. Makanya airnya nih ke menjadi ya tercemar lah nih. Tidak terawat lah istilahnya. Dan itu kalau istilah Bali ini ke iki bet sami nih ke. Jadi bet dan ya emang kesannya nih Kak emang jorok sekali dulu kan. Nah, kalau seremnya nih Kak, Napi itu kira-kira mungkin ada kejadian apa atau mungkin Atu sendiri pernah mungkin melihat atau merasakan interaksi apa yang pernah ada di tempat ini sehingga bisa dikatakan tempat ini tuh serem gitu. Atau mungkin pengunjung mungkin yang ada di sini kan. Kalau Dumun kan dikit jadi tempat MCK. Masyarakat Riki belum banyak punya toilet, jadi mereka mempergunakan sungai Niki sebagai tempat mencuci pakaian, terus mandi, dan termasuk juga buang kotoran gitu. Nah, kalau tiang dengar sih dari cerita gitu lah. Jadi penduduk Riki ya banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar lah nih kayak gitu.
kayak gitu. Jadi misalnya salah satunya nih ada yang datang ke sungai dilihat istrinya lagi mencuci gitu kan. Nah, setelah dia pulang ternyata istrinya di rumah gitu. Nah, seperti ini salah satunya. Kayak ini ya, manipulasi gitu Eh, ya kira-kira ya. Kalau istilahnya kita mau pindah nih Ya, kan. ya. Mau pindah gitu. Itu salah satunya. Kalau kejadian-kejadian lainnya nih banyak sekali kalau memang bisa diceritakan nih gitu. Itu salah satu. Terus kemudian tiba-tiba kemudian muncul ide atau gagasan berubah menjadi tempat wisata itu karena apa gitu. Terus kira-kira mungkin siapa aja yang misalnya mendukung kegiatan jadi tempat wisata gitu. Kalau awal sekali artinya kita punya stakeholder Diki yang bergerak nih adalah dari Pak Sekcam dulu, dulu dari lurah dia, beliau dari lurah sampai almarhum mungkin, terus wenten nih sebagai klien adat, Banjarujung, sekarang yang punya Pak Kaling, Bagong ini, Nika pelopornya di awal pergerakan Nika. Ya, pertama sih memang bukan untuk pembersihan niki, cuman memperbaiki kerusakan yang ada di dam. Karena kan akar-akar pohon nika akhirnya rusak semua nih ke beton-beton dan lain sebagainya. Nah, nika dibantu dari kelurahan kemarin. Jadi semua ditata, dipaping di sebelah dam nika dan dam nika diperbaiki. Nika tahun 2010 kalau tidak salah. Tahun 2010 dimulai pergerakan untuk menjadikan tempat wisata. Belum tempat wisata, baru perbaikan. Baru perbaikan. Nah, setelah nikah yang dari Banjar kemarin mengadakan lomba mancing. Nah, kebetulan dia yang juga jadi ketua panitianya kemarin. Nah, nikah sampai 3.500 ke utara peserta pemancingnya. Nikah pertama kali lagi yang turun ke sungai gitu. Melihat nih ke sungainya seperti niki kan. Nah, dari sanalah yang punya pionir Pak Gongni sayangannya sebagai Kaling nih kan. Jadi dengan beliau kita berbicara buat tim kecil dan artinya ingin kita melestarikan warisan lah, karena sumber-sumber air kan banyak nih dibuatkan sumur sebagai dulu orang jarang kan kita punya PDAM, jadi kita udah membuatkan sumur-sumur yang ada di sisi Tukad nih kan. Nah, dari sana kita punya ide gitu lah, artinya gimana kita bisa melestarikan warisan Tukad niki gitu biar menjadi bersih gitu. Nah, berkembanglah terus nih kita menggalang yang sebenarnya tergabung niki bukan Banjarujung mantan, ada 4 Banjar sebenarnya yang tergabung. 4 Banjar yang tergabung di dalam. Ambian Angke Kelod, Ambian Angke Kaja, sareng Dukuh masuk Banjarujung gitu. Nah, dari sana kita kumpulkan kepala desanya, terus klien adat, kita berbicara, ada ide seperti niki, tanggapannya positif gitu. Jadi dari sanalah kita bergerak, akhirnya kita buat muncul dengan komunitas peduli sungai kemarin. Nah, setelah nikah karena pergerakannya anggaplah nikah gak terbatas dari segi hukum, kita buatlah Yayasan Tukad Bindu 2017 terbentuk Yayasan Tukad Bindu. Sekaligus peresmiannya kan kan. Jadi resmi bahwa Tukad Bindu ini dikelola oleh yayasan dari tanggung jawab atas segala tapi istilahnya aktivitas lah yang ada di segala macam. Kan, Nah, dari yayasan sendiri niki harapan untuk kedepannya seperti nanti ya artinya Titiang kan kemarin nih harapan kecil kita kan sini pangelah tongos pada saat kita masa tua kita pengado tongos ngumpul. Nah, ini kan ide kecilnya sebenarnya nih kan. Tapi karena berkembang semakin jauh sebagai daerah tujuan wisata juga nih kan. Kota Denpasar kita terdaftar di Dinas Pariwisata. Ya Titiang sih sebenarnya ingin menularkan virus niki kepada adik-adik yang bisa meneruskan, karena kan umur juga kan terus bertambah nih tidak akan bisa nih
paling kita bisa hanya membina, memberi saran, ide dan itu. Yang dia harapkan sih nih ke generasi mudanya nih ke meneruskan kegiatan apa yang kita lakukan di sini gitu. Tapi astungkara sih nih ke dari kita di sini melakukan kegiatan seperti ini menularkan kegiatan yang sama di sungai-sungai yang lain. Artinya bisa menjadi tempat hiburan gratis lah ya kan, tempat hiburan untuk anak-anak biar tidak terpengaruh dengan gadget terus-terusan karena yang lihat kan ada perosotan, ada mainan anak, ada mainan. Saya juga ke distrik tadi ikut main-mainan sedikit. Artinya mengenang masa kecil lah dulu. Dulu kan main ayunan, main perosotan, main apa namanya yang jungkat-jungkat itu. Ada disiapkan Ika. Ada. Kayaknya lebih apa namanya supaya anak-anak itu tahu mengenal alam lagi, ada kan taman bermainnya. Karena memang tujuan kita nih setelah berjalan nih kita ingin mengedukasi lah. Memang dari makanya kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah kita ada yang MOU dengan beberapa SD. Nah, makanya banyak dari tingkat SD sampai mahasiswa sering menggunakan tempat Riki untuk acara kegiatan sekolah mereka yang di alam terbuka. Terus yang lihat Niki ada foto dari WHO, dari luar negeri lah istilahnya. Berarti kan sudah banyak yang berkunjung Riki itu ya. Waktu delegasi IMF Nika mengadakan Kentan Rika konferensi di Nusa Dua Nika pada zamannya Pak Raimantra ya Nika lah kunjungan keluarnya Nika salah satunya ke Tukar Bindu. Ada terprogram berarti ada dalam listnya mereka untuk berkunjung Riki. Nah, Ampura tuh tadi kan terkenal Tukat Bindu niki resem dan serem kan kita nanti yang mau tanya untuk seremnya niki berarti kan ada pantangan-pantangan yang harus dilaksanakan kan Kenten. Mungkin bisa nanti teman-teman pengunjung bisa tahu bahwa nanti ke Tukat Bindu bahwa ada pantangannya yang harus dilaksanakan. Nah, kira-kira apa nih ke pantangan? Kalau Dumun nih rutin dilaksanakan, artinya pecaruan nih memang rutin dilaksanakan. Setiap sesi ke-6 nih dari Bajar ke rutin. Terus pekelam juga kita rutin nih mengadakan pekelam yang sering masyarakat lakukan nih dulu nih kalau mau mandi pasti nggak bercanang. Maturang Dumun mando selamat dan lain sebagainya nih dan yang kedua nih menjaga verbal. Jadi ngomong kasar, cah-cauh, tidak boleh sama sekali kalau Riki. Bisa dibilang tempat ini tenget, serem dan tenget kan Kenten ya. Makanya Kenten, artinya banyak kejadian Kenten, artinya teman-teman Nika yang tidak tahu belum kenal dan lain sebagainya situasi Riki, maksudnya bercanda Kenten lah. Cuman yang ada di sini Nika agak terganggu dengan candaan mereka Kenten. Benten yang dulu yang keduka ada yang jatuh tiba-tiba, terus ada yang kacamata terpental bisa jauh jatuhnya gitu. Padahal kacamata dipakai bisa mental gigi kan. Banyak kejadian seperti ini kan. Jadi karena verbal nih kan. Jadi boleh berekreasi, boleh senang-senang, boleh happy-happy, tapi tetap menjaga sopan santun dan etika. Betul-betul. Karena mau tidak mau kan kita memang harus percaya dan yakin bahwa alam Lika bukan milik kita sendiri. Betul. Yang penting kita Nika sering yang menyarankan juga teman-teman yang mengelola sungai Nika. Jadi setiap kita berinteraksi secara real, secara skala Nika, tapi jangan lupakan ada alam niskala. Kalau tidak raga Nika istilah Nika kulunungan lah. Kulunungan kalau mau mengadakan kegiatan api, misalnya nebang pohon jangan ngawur. Atau kuning dulu kan dan seperti ini. Nah, kegiatan apapun yang menurut kita Nika baik belum tentu baik diterima oleh yang lain kan gitu. Ya, betul. Ibarat katanya kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan gitu. Dan di samping Nika kan kalau kita bisa saling menghormati. Betul. Makanya kita tanamkan dikit konsep Trihita Karana Nika sangat tegas gitu lah. Karena hubungan kita dengan alam Nika pasti alam Nika karena konsep alam Nika kan retah. Dia mencari keseimbangan. Betul. Jadi semesta pasti akan membalas apa yang kita perbuatkan. Makanya Titiang tidak bosan-bosan menyampaikan kepada teman-teman Nika yang berbuat kita. Memang dia bagus kan intinya menjaga lingkungan dan sebagainya. Kalau salah langkah
jadi bencana kan gitu. Ya. Nah, makanya Nike eksistensi yang ada di sini apa yang di tempat-tempat yang kita anggap lah menjadi tempat yang artinya perlu kita jaga gitu lah secara niskalanya, nah itu harus tetap dilaksanakan gitu. Jangan sampai enggak, karena di Bali Nike pasti basicnya Nike adalah Banten. Ya. Nike wajib Nike gitu di Ya, kemanapun betul. kita, karena tanah Nike disucikan dengan Banten gitu. Iya. Memang sepele kan Nike setelah Nike dari Lulu gitu. Cuman memang wajib Nike dilaksanakan, terutama Denpasar, Badung Nike gitu. Itu berkaitannya pasti ke bawah dia gitu. Dengan Butekale dan lain sebagainya Nike. Makanya lebih banyak ke grounding dia gitu. Masih istilahnya Nike gitu. Inggih, sukses Inggih atuh, Inggih. sama Terima banget kasih. atas waktunya sudah menyempatkan dan memberi kesempatan untuk Inggih. kami dari GXP. GXP Ganapati Explore untuk mendengar sedikit ulasan cerita tentang Tukat Bindu. Terima kasih banyak Niki atuh. Nggih, Semua sama-sama keren nggih. banget. Om Santi 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 Om. Oke, ini damnya ya. Oh ya, ini damnya tunjukin. Ini damnya ini dam Tukat Bindu. Itu ya, nih biar kalian lebih jelas. Itu damnya, aliran sungainya, dan dam ini mengairi dari mana namanya itu? Dari mana? Dari Ongan. Dari Ongan, dari Praupan. Praupan. Jadi di dam ini itu dia kepecah belah, Jalan gitu sampai nanti akhirnya ada yang ke mana, ke Renon. Ya ini ada kepecah, yang ini ke- kan pecahannya nih. ke Pemogan. Ini yang ke sana yang ke Pemogan, Ya, yang ini ke Pemogan, ini daerah yang belok Renon. kiri ini yang di sini, ini ke Renon. Nanti tembusnya di Padanggala. Itu liatin tuh Tukat Bindu. Nah, ini aliran sungainya seperti ini. Tuh. Sana. Tulisannya Trademarknya. Trademarknya. Tukat Bindu. ada yang manggil kan? Ada gitu. Ses. Ya ini bunut mentang. Awas Bligos. Indonesia Project. Saya bawa ya pekerja ya Java and Bali juga, and saya menikah dengan cantik ya.